Saudara, di hari ketiga kampanye, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar akan belusukan ke kawasan Pecinan, Glodok, Jakarta. Agenda kampanye Muhaimin di kawasan Pecinan Glodok rencananya akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Direncanakan Muhaimin akan bertemu dan berdialog dengan pedagang dan mengecek harga bahan pokok. Di hari ketiga kampanye, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka masih berkantor di Balai Kota Solo. Gibran juga masih berbicara mengenai agendanya sebagai wali kota Solo. Selain itu, Gibran juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati soal penguasa seperti Orde Baru. Bu Megawati bahwa negara seperti Orde Baru gimana? Ya, semua masukan kami tampung. Coba sini dulu ya di jam kerja ya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali hari ketiga kampanye dengan menghadiri acara Disnatalis 24 Universitas Bung Karno. Dalam acara yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran pada Kamis pagi, Mahfud memberikan orasi ilmiah dengan tema etika profesi sebagai landasan moral, penegakan hukum yang berkeadilan dan berkeadaban. Orasi ilmiah ini juga menjadi bagian dari upaya Mahfud untuk berkomunikasi dengan kalangan akademisi dan juga mahasiswa. Dan saudara, kita akan pantau kegiatan kampanye para calon wakil presiden di hari ketiga. Bersama 3 jurnalis Kompas TV, ada Masih Rahmawati di Glodok, Jakarta Barat. Kemudian ada Nicholas Irawan di Solo dan di Jawa Tengah. Dan juga terakhir ada Putri Oktaviani di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita akan ke Mas Ni terlebih dahulu. Mas Ni, selamat siang. Muhaimin rencananya akan berkampanye ke kawasan Pecinan Glodok. Lantas apa saja agenda kampanye Muhaimin hari ini? Iya, hari ini dijadwalkan sekitar pukul 1 nanti dari Muhaimin Iskandar akan melakukan belusukan di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Belum dirinci apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh Imin hari ini, namun memang jika kita melihat dari kegiatan-kegiatan belusukan yang dilakukan oleh Caimin, jika dia belusukan ke pasar yaitu memang mengecek harga bahan pokok dan juga melihat kondisi bagaimana pasar yang dicek tersebut dan juga berdialog bersama para pedagang. Dari informasi yang kami dapatkan, untuk dari Muhaimin Iskandar sendiri nantinya akan melakukan belusukan di kawasan Pasar Pecinan Glodok dan juga di kawasan Petak 9. Dan juga untuk dari kegiatan di kampanye hari ketiga ini, Muhaimin Iskandar ini hanya sendirian melakukan belusukan di kawasan Glodok, Jakarta Barat ini. Sebelumnya pun dari kampanye hari pertama untuk Muhaimin Iskandar ini kembali pulang ke daerah Jombang, Jawa Timur dan menemui orang tuanya meminta restu. Sedangkan untuk hari kedua kemarin ia melakukan kegiatan kampanye itu bersama dengan Capres Anies Baswedan, di mana ini melakukan bersama dan untuk kegiatan ini yaitu menghadiri Kongres Pemuda Perubahan dan juga acara konsolidasi pemenangan Anies Muhaimin untuk seluruh anggota DPR, DPRD dan dari fraksi PKB di Ancol tadi malam. Dan untuk hari ini kegiatan dari Muhaimin Iskandar di Pasar Glodok ini hanya sendirian dan nantinya akan kita pantau bagaimana kegiatan dari Muhaimin Iskandar untuk belusukan di Pasar Glodok, Jakarta Barat ini. Sisko. Masih diproyeksikan pada pukul 1 siang nanti untuk belusukan yang akan dilakukan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Dan kalau untuk agenda hari ini, kampanye ataupun jadwal dari pasangan Muhaimin Anies ini akan seperti apa? Apakah akan berbarengan atau bersama-sama untuk hari ini, Mas Ni? Iya, untuk dari agenda yang didatangi atau yang dilakukan oleh Anies Baswedan maupun dari Muhaimin Iskandar sendiri, untuk hari ini kebetulan tidak berbarengan seperti itu. Yang dimana tadi saya sampaikan bahwa untuk dari Muhaimin Iskandar ini akan melakukan belusukan di kawasan Pasar Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Sedangkan untuk dari pasangannya yakni Anies Baswedan, untuk pasangan nomor urut 1 ya ini nantinya akan menghadiri juga menjadi pembicara di seminar kebangsaan
Dewan Mubes Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia. Dan untuk di hari kampanye ketiga ini sejauh ini belum ada kegiatan berbarengan antara Anies Baswedan dan juga dengan Muhaimin Iskandar. Namun nanti akan kita update kembali dan akan kami berikan informasi kembali apakah nantinya dari Muhaimin Iskandar dan juga dengan Anies Baswedan ini akan ada kegiatan berbarengan di hari kampanye yang ketiga. Sisko. Baik, terima kasih Mas Nira Rahmawati yang melaporkan langsung dari Pecinan Glodok. Nah, kita akan bergeser ke Solo, ada Nikolaus Irawan di sana. Nah, hingga hari ketiga ini Nikolaus, Gibran masih fokus pada agendanya sebagai wali kota. Padahal waktu kampanye ini cukup singkat, hanya 75 hari. Apa yang kemudian jadi strategi Gibran di hari ketiga ini atau di sisa masa kampanye nanti? Ya, baik, selamat siang Sisko dan juga saudara. Pada hari ketiga ini, pada hari ketiga kampanye Pilpres ini, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memang masih memilih bekerja berkantor di Balai Kota Surakarta karena masih banyak tugas Gibran yang mau diselesaikan seperti itu. Nah, mengenai untuk strategi kampanye hingga saat ini memang Gibran belum membocorkan hal itu kepada kami di sini begitu. Namun ketika dikonfirmasi saat ini kenapa hari ketiga kampanye belum melakukan kampanye, Gibran mengatakan dia masih mengurusi adanya pemilihan sekda baru di Solo, di mana menurutnya pemilihan sekda baru di Solo ini cukup krusial bagi Pemkot Solo sehingga dirinya lebih memprioritaskan hal itu ketimbang untuk kampanye. Begitu. Baik, ada yang diprioritaskan Gibran meskipun sudah masuk masa kampanye dan juga mengingat tugasnya sebagai wali kota Solo. Nah, ini juga cukup menarik sebenarnya Niko. Cuti kampanye kan hanya boleh 1 hari dalam 1 minggu. Apakah kemudian ada kemungkinan Gibran akan berkampanye besok? Sudahkah ada jadwal yang Anda terima? Hingga saat ini hanya ada 1 jadwal di mana itu direncanakan Gibran akan menghadiri pengajian akbar dan konser musik Indonesia Maju di Kabupaten Sragen pada 1 Desember besok. Namun untuk kepastian ia akan datang atau belum sampai saat ini kami di sini belum mendapatkan info. Baik, Nikolaus Irawan melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah terkait agenda ataupun juga masa kampanye yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan kita akan bergeser dari Niko ke Jakarta, ada Putri Oktaviani di sana di Jakarta Pusat. Okta, selamat siang. Apa poin penting yang disampaikan Mahfud dalam orasi ilmiahnya? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Pada siang hari ini tadi Mahfud MD memberikan orasi ilmiahnya di Expo Kemayoran Jakarta. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan bagaimana hukum ini harus diterapkan dengan etika dan juga moral. Tadi Mahfud MD juga memberikan contoh bahwa saat ini tidak bisa ditampik bahwa hukum ini bisa dipermainkan. Kemudian juga ada jual beli kasus, kemudian juga ada mafia pasal. Kemudian juga inilah yang menjadi cerminan bahwa hukum diterapkan tanpa etika dan moral. Nah, tadi Mahfud juga menjelaskan soal bagaimana Pancasila ini tidak hanya sebagai landasan atau dasar negara, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di samping juga mematuhi hukum. Karena ada hukum-hukum yang memang tidak secara tertulis begitu tertuang dalam undang-undang dan lain-lain seperti misalnya hukum dalam agama masing-masing. Nah, ini yang juga harus diterapkan karena inilah nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Itulah kenapa ketika orang tunduk dalam hukum maka harusnya tunduk juga pada Pancasila karena ada hal-hal menjadi aturan yang tadi tidak tertulis dalam hukum misalnya dalam undang-undang, perpu dan lain-lain tetapi harus juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih lengkap Mas Iko dan juga saudara kita dengarkan cuplikan pernyataan dari Mahfud MD berikut ini. Karena kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual beli kasus, jual beli vonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli. Kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya yang datang. Tolong nih pakai pasal sekian saja. Dakwaannya. Yang nangani nanti penyidiknya ini. Udah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi.
di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum. Francisco dan juga saudara, tadi dalam penutup di orasinya juga Mahfud MD sempat menjabarkan bahwa supaya masyarakat ini punya batasan begitu untuk mematuhi hukum tetapi juga bisa beretika dan bermoral. Sebetulnya negara juga sudah mengatur seperti misalnya dikeluarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbangsa dan bernegara, kemudian juga TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Itulah tadi beberapa poin yang disampaikan Mahfud MD, Francisco dan juga saudara di GSPO Kemayoran Jakarta. Francisco. Setelah menghadiri Disnatalis di UBK, apa lagi agenda Mahfud di hari ketiga kampanye pada hari ini? Mungkin ada bocorannya, Oke? Ya, Francisco dan juga saudara, jadi memang ada 3 agenda yang kami dapatkan hari ini untuk disambangi begitu oleh Mahfud MD. Jadi selain menghadiri wisuda Universitas Bung Karno di JXPO Kemayoran Jakarta, juga nantinya akan dilanjutkan dengan bertemu sahabat muda Mahfud ini di posko Teguh Umar nomor 9 Jakarta Pusat. Kemudian nanti di malam hari ini akan ada pertemuan dengan pengasuh Pondok Pesantren se-Tangerang Raya, tempatnya di Pondok Pesantren Nur Antika. Tentu kita akan nantikan bersama lagi-lagi apa yang nanti akan disampaikan, terutama karena setelah ini Mahfud MD tadi juga sudah berangkat menuju ke acara berikutnya, ini bertemu dengan sahabat muda Mahfud, kemudian juga nanti akan dilanjutkan di pukul 19, ini bertemu dengan perkumpulan pengasuh Pondok Pesantren se-Tangerang Raya. Francisco. Terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari JXPO Kemayoran. Masih ada sejumlah agenda yang akan dilakukan oleh Cawapres nomor urut 3. Tadi sebelumnya juga ada Nikolaus Irawan yang melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Dan juga Masni Rahmawati dari Pecinan Glodok. Terima kasih rekan-rekan.